Hai teman-teman, apa kabar? Masih dalam sebuah kisah yang berjudul Soekarno yang Muda dan Membara. Kali ini kita akan sampai pada awal mula saat Soekarno memasuki dunia politik. Bagaimana perjuangannya? Simak video yang satu ini. Pada tahun 1922, untuk pertama kalinya Soekarno angkat bicara di suatu rapat besar radikale konsentrasi di lapangan terbuka. Sejak itu ia mendapat banyak pengikut, baik penggemar maupun polisi yang terus mengawasi. Yang unik, energi dorongan untuk berbicara di depan umum itu kadang mendesak keluar tidak tertahankan untuk minta disalurkan. Suatu malam ia berpidato di depan teman kosnya selama berjam-jam. Waktu pidatonya selesai, ia baru sadar jika teman-teman kosnya sudah lama tertidur pulas dan waktu sudah menjelang pagi. Pada tanggal 25 Mei 1926, akhirnya ia lulus dengan gelar insinyur. Ia berhak menuliskan nama Insinyur Raden Soekarno. Tawaran pekerjaan dari universitas sebagai asisten dosen ditolaknya. Tawaran pekerjaan dari pemerintah Belanda juga ditolaknya mentah-mentah. Kecuali satu proyek merancang rumah bupati karena profesornya yang memintanya. Pada tahun 1926, di usia 25 tahun, Soekarno mulai mengkhotbahkan nasionalisme terpimpin. Perlahan-lahan ia juga mulai mengajak para pendengarnya meninggalkan feodalisme. Mulailah ia mengajak orang menggunakan bahasa Indonesia. Karena sampai saat itu hanya orang ningrat yang menggunakan bahasa Indonesia. Dibandingkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia jauh lebih sederhana. Di masa-masa inilah para pemimpin pergerakan bersepakat mempopulerkan sebutan yang lebih bersifat umum dan tidak berbau feodal, seperti Bapak, Ibu, dan juga Bung. Sejak saat itu pula Soekarno dikenal sebagai Bung Karno. Pada usia 25 tahun dapat dikatakan Bung Karno sudah dipandang sebagai pemimpin politik yang jadi. Ia mempunyai pandangan sendiri dengan pengikut sendiri, sejajar dengan mantan gurunya Cokro Aminoto. Sudut pandang Cokro yang agamis tidak dapat lagi memuat paham nasionalisme yang kini dianutnya. Pada 4 Juli tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Tujuan partai jelas dan tanpa tedeng aling-aling, kemerdekaan sekarang. Tujuan ini bagi banyak pengikutnya pun masih terasa terlalu radikal karena menantang Belanda face to face. Tahun 1928 adalah tahun propaganda dan pidato. Bandung dibagi-baginya dalam daerah-daerah dan di mana-mana ia berpidato di depan massa yang membludak. Soekarno kini dikenal sebagai singa podium. Oleh karena panitia tidak punya mikrofon dan pengeras suara, ia harus berteriak sekencang-kencangnya sampai suaranya parau. Popularitas Soekarno meluas sampai orang berdatangan dari segala penjuru Jawa ke Bandung. Kehebatan narasi Soekarno sangat memukau, sampai ada yang bilang begini, sungguh-sungguh menyentuh tali hati setiap orang seperti pemain kecapi. Padahal yang digembar-gemborkan Soekarno adalah ajakan untuk merdeka. Soekarno akhirnya memiliki pendukung fanatik yang juga tangguh. Lalu, apa saja pencapaian Soekarno dalam dunia politik hingga akhirnya dia begitu ketat diawasi oleh pihak Belanda? Saksikan video animasi selanjutnya.